Perkenalkan, nama saya Nesanti Resya Natalia Jiralo, kelas 12 IPA 3. Saya akan menjelaskan materi lahirnya reformasi di Indonesia. Gerakan Reformasi Indonesia 1. Lahirnya reformasi di Indonesia pada awal bulan Mei 1998. Para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demonstrasi dan aksi penglihatannya yang menuntut keturunan harga barang-barang keturunan pokok atau sembako, menghapuskan KKN, dan mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan. Demokrasi mencapai puncak akhirnya ketika para mahasiswa yang di elemen dan masyarakat yang bergabung dalam demokrasi dapat menduduki gedung DPRD dan MPR untuk menentukan gabungan penurunan dari Presiden Soeharto demi jalannya reformasi Indonesia. Dengan semangat reformasi, rakyat Indonesia mendekati adanya pergantian kepemimpinan nasional sebagai langkah awal menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Pergantian kepemimpinan nasional Indonesia diharapkan rakyat untuk memperbaiki kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soekarno bersedia mengundurkan diri dari penyelenggara jabatan Presiden kepada Wakil Presiden B.J. Habibie, menggerakkan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden B.J. Habibie mengenai berakhirnya Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Kerusakan Mei 1998. Kerusakan Mei 1998 merupakan kerusakan yang terjadi pada masa transisi pemerintahan Orde Baru menuju reformasi keseluruhan dari didasari oleh krisis moneter yang mengakibatkan pelumpuhan harga-harga kebutuhan barang pokok dan barang-barang lainnya. Ketika kerusakan Mei 1998 terjadi, situasi kota Samangan mencengkam. Terdapat oknum yang dapat bertanggung jawab yang melakukan penjajahan dan kebakaran terhadap gedung-gedung milik swasta, pemerintah maupun pribadi. B. Pelaksanaan reformasi di Indonesia. 1. Bidang politik. Setelah Presiden Soekarno mengundurkan diri, maka jabatan Presiden diambil alih oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Presiden B.J. Habibie mewakili era reformasi dengan beberapa agenda reformasi yang telah dituntut oleh rakyat dan kaum cengkerawan subsidi dan agenda reformasi politik sebagai berikut. A. Mengurangi tugas dan wewenang MPR agar tidak dapat menjadi lembaga tertinggi. MPR menjadi lembaga negara yang sejajar mendukungnya dengan lembaga-lembaga negara lainnya, bukan lagi penjamahan seluruh rakyat Indonesia yang melaksanakan kedaulatan rakyat. B. Mengulangi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menjadi 2 kali masa bakti dengan masing-masing masa bakti selama 5 tahun. Setelah itu Presiden tidak dapat mencalonkan diri lagi mengimat DPR. C. Pemerintah membentuk Mahkamah Konstitusi DPD sebagai penyelenggara DPR. Bagian D. Menciptakan politik transparan, mendukung pemilu yang bebas, rahasia, jujur, adil. E. Membebaskan tahanan politik serta mencabut larangan terdiri serikat buruh independen. F. Mengharuskan difungsikan ABRI tidak boleh berpolitik dan harus berkonsentrasi terhadap pertahanan dan keamanan. Bagian 2. Bidang ekonomi. Agenda reformasi bidang ekonomi secara umum meliputi hal-hal berikut. A. Meningkatkan kesejahteraan pada bidang perbankan, perdagangan, dan perbaikan ekonomi. B. Menghapus monopoli dan oligopoli. C. Mencari solusi dan konsen dalam mengatasi utang luar negeri. Pemerintah juga mengatasi utang luar negeri dalam mengadukan perdebatan dengan organisasi keuangan luar negeri seperti IMF. Selain program
informasi secara umum tersebut, pemerintah juga mengadakan baktinya ekonomi di dalam negeri, diantaranya sebagai berikut. A. Program Impres di Desa Tertinggi atau IDT. Program IDT bertujuan untuk menggerakkan roda ekonomi rakyat terutama di pendesaan sampai dengan akhir tahun 1997. Sebagaimana besar desa yang termasuk sasaran IBT berjumlah 28,376 desa atau telah berkembang. IDT memberikan dampak positif dan kesejahteraan penduduk miskin, baik berupa peningkatan mutu, menjaga kualitas kesehatan di masyarakat. B. Jaring pengaman sosial atau JPS. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan akibat krisis yang melanda Indonesia, pemerintah mengeluarkan program IPJS. Sasaran program IPJS diantaranya dijatuhkan bidang pendidikan dan kesejahteraan. Beberapa program JPS sampai sekarang masih berlangsung maupun telah beberapa kali bergantian pemakaian istilah. Oleh karena itu, adanya otonomi daerah yang telah digulirkan mulai tahun 1999 diharapkan dapat menanggung kemiskinan. C. Bantuan langsung tunai atau BLT. BLT merupakan proses pemerintah yang bertujuan sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM. Secara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintah BLT disalurkan secara langsung dari tunai melalui cabang-cabang pos di Indonesia, dengan alokasi anggaran untuk setiap rumah tangga miskin mendapatkan jatah 100 juta per bulan dan dibayar setiap hari. Sejak kuartal ketiga tahun 2006, program tersebut sudah berakhir dan digantikan dengan bantuan dana tunai bersyarat yang berada di bawah penanggung langsung Departemen Sosial RI. Ketiga, bidang sosial dan budaya. Reformasi 1998 memengaruhi kehidupan di bidang sosial dan budaya Indonesia, juga dituntut untuk menghadapi perubahan dan tentunya reformasi yang ditebus dengan korban harta dan jiwa. Pada bidang budaya, perkembangan yang sangat menyolok adalah pesat kemajuan teknologi dan informatika. Perkembangan teknologi dan informatika membuat kemajuan di bidang peralatan, pekerjaan, dan gaya hidup. Yang keempat, bidang pendidikan. A. Wajib belajar 12 tahun. Pemerintah berupa mereformasikan pendidikan di Indonesia dengan memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan. Pemerintah sebelumnya telah menempati kebijakan atau wajib belajar 9 tahun. Untuk memutuskan, pemerintah menyempurnakan lagi dan program melanjutkan, yaitu wajib belajar 12 tahun. B. Desentralisasi pendidikan. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dan pemerintah pusat kepada pemerintah penyesakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah atau otonomi, yang kemudian mengalami penyempurnaan menjadi UUD tahun 2004. Dampak positif sentralisasi pendidikan ialah keterlibatan masyarakat dalam kemajuan pendidikan daerah. C. Komite Sekolah. Komite sekolah merupakan badan mandiri yang dibentuk dalam rangka mengangkatkan mutu, peralatan, dan efisien mengelola pendidikan di suatu pendidikan. Komite sekolah menjadi luar bagi orang tua, masyarakat, dan pihak sekolah menyampaikan aspirasi dan merumuskan kebijakan bagi peningkatan pendidikan di sekolah. Bagian C. Dampak reformasi di Indonesia. Yang pertama, dampak positifnya yaitu lahirnya reformasi merupakan sebuah masa pencarian bagi kehidupan
pemerintah di Indonesia. Kehadiran persamaan pada saat ini dianggap sudah mampu mengisi kekosongan ruang publik dan menjadi calon antara penguasa dan rakyat. Reformasi di bidang politik juga melahirkan keseimbangan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sehingga tidak terjadi lagi permusuhan atau kekuasaan di tangan presiden. Yang kedua, dampak negatif. Dampak negatifnya itu terdapat setelah memasuki era reformasi, iklim politik di Indonesia mulai mensaut atau cenderung menyampaikan makna demokrasi. Demokrasi melahirkan para kecenderungan dan mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Demokrasi yang seharusnya menjatidirikan anarkis keseluruhan dan perusahaan di area sekitar aksi demokrasi, peristiwa tersebut justru menimbulkan kesehatan dan ketidaknyamanan di masyarakat.